Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 7, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kamu hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Agar kamu dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kamu menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kamu akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini dapat terjadi? Coba amatilah gambar sepatu boot dan sepatu hak tinggi yang memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Fenomena tersebut juga dapat kamu amati pada angsa dan ayam. Coba kamu perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa dapat mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya sawah. Sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kamu perhatikan struktur dari kaki angsa dan ayam. Angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok ke dalam lumpur. Coba kamu mengingat kembali materi pada bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran tersebut, kamu sudah memahami tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Sekarang, tahukah kamu apa itu tekanan? Tekanan sangat berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekan. Pada bab ini, kita akan membahas materi tekanan zat yang meliputi tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan gas. Pembahasan yang pertama adalah tekanan zat padat. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. P sama dengan E per A. Keterangannya, P sama dengan tekanan satuan Newton per meter persegi, yang disebut juga dengan satuan Pascal atau PA. F sama dengan gaya satuan Newton, dan A luas bidang satuan meter persegi. Besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang. Selanjutnya, penerapan tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mata kapak dibuat tajam ujungnya. Ujung yang tajam bertujuan untuk memperbesar tekanan agar memudahkan dalam membelah kayu. 2. Alas sepatu salju dibuat lebih besar. Alas yang lebar
memperkecil tekanan sehingga memudahkan berjalan di atas salju. 3. Ban mobil khusus untuk medan berat berlumpur dibuat besar. Jadi, ban yang besar untuk memperkecil tekanan agar memudahkan mobil melaju dan tidak terperosok. 4. Jarum dan paku dibuat runcing ujungnya. Ujung yang runcing memperbesar tekanan sehingga memudahkan jarum untuk menancap ke kain dan paku untuk menancap ke kayu. Nah, setelah memahami konsep tekanan, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal pada materi tekanan zat padat. Kinan mendorong sebuah gerobak dengan kedua tangannya. Gaya yang dia gunakan adalah 90 Newton. Apabila luas telapak tangan Kinan 150 cm persegi, maka tekanan yang diberikan adalah. Jawab. Diketahui F atau gaya adalah 90 Newton. A. Luas permukaan 150 cm persegi. Kita konversikan ke meter persegi dengan cara dibagi 10.000. 150 dibagi 10.000 hasilnya 0,015 meter persegi. Ditanyakannya P adalah tekanan. Jawab P sama dengan E per A sama dengan 90 dibagi 0,015. Hasilnya adalah 6.000 Newton per meter persegi. Balok pada gambar berikut memiliki ukuran alas 30 cm dikali 10 cm dan berat 12 Newton. Tekanan yang dapat diberikan balok pada lantai adalah. Jawab. Diketahui F atau gaya adalah 12 Newton. A. Luas permukaan 30 cm dikali 10 cm, hasilnya adalah 300 cm persegi. Kita konversikan ke meter persegi menjadi 0,03 meter persegi. Ditanyakannya P atau tekanan, lalu jawab P sama dengan E per A. 12 dibagi 0,03 hasilnya adalah 400 Newton per meter persegi atau Pascal.